Mustahil ditolak. Ya, 3 menit langsung cair 8 juta rupiah dari aplikasi pinjaman online ilegal ini guys. Dengan data busuk dan juga dengan modal buat akun saja kalian bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi pinjaman online ilegal langsung cair ini, nggak usah dibayar. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, pinjol ilegal sangat sulit untuk diberantas oleh pemerintah. Dalam hal ini Kominfo. Itu telah terbukti ya dengan dihapusnya beberapa pinjol ilegal, maka setelah beberapa saat kemudian maka pinjol ilegal baru itu akan datang lagi ya, baik mereka datang melalui WhatsApp ya, mengundang kita melalui WhatsApp atau melalui SMS dan juga dari Play Store. Untuk itulah otoritas jasa keuangan sudah tegas mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu ya untuk tidak melakukan peminjaman uang di aplikasi pinjol ilegal. Jadi jelas ya di sini kita memang dilarang ya untuk melakukan pinjaman online di pinjol ilegal. Namun di sini ada dilema tersendiri ya, karena di pinjol ilegal itu apapun bentuknya mereka selalu memberikan kemudahan gitu ya, kemudahan kepada kita. Jadi di sini saya mengimbau kepada teman-teman semuanya agar bijak dalam melakukan peminjaman ya, khususnya di aplikasi pinjol ilegal. Nah, nantinya kalau cair dananya kalian tidak perlu untuk membayarnya ya, kalian sikat saja, kalian bangkrutkan saja. Ayo kita bangkrutkan sama-sama. Nah, di sini saya akan infokan beberapa pinjol ilegal ya. Salah satu pinjol ilegal yang mungkin bisa kalian manfaatkan untuk semua kebutuhan kalian yang mendesak. Yang pasti gampang banget cair ya, dalam waktu 3 menit dan juga mustahil untuk ditolak karena di sini sudah rame banget yang cair. Dan ini dia aplikasinya, pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Nah, di aplikasi pinjaman online ilegal ini sudah kalian bisa lihat di sini ya, itu ada tersedia limit sebesar 8 juta rupiah buat kalian yang baru menginstal aplikasi ini guys gitu ya. Jadi di sini kalian tinggal menarik uangnya aja ke rekening kalian, namun di sini kalian tinggal melakukan step by step yang mungkin harus kalian lakukan ya. Yang harus kalian perhatikan ya, yang pertama ini ya, kalian harus perhatikan kontak ini dulu ya, kontak darurat, lokasinya, informasi berkas, kamera, informasi perangkat gitu ya. Jadi di sini saya sarankan kepada teman-teman untuk kontak yaitu kalian buat aja kontak fake sebanyak 50 kontak gitu ya. Dan juga di sini kalian tinggalkan aja 3 kontak yang real, itu adalah nomor kalian sendiri. Dan kemudian untuk lokasi saya sarankan kepada kalian untuk menggunakan fake GPS ya. Nah, ini untuk supaya kita mengarahkan lokasi kita itu di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan juga daerah-daerah besar lainnya di Indonesia. Jadi dengan kita menempatkan diri kita di kota besar, maka besar kemungkinan pengajuan pinjaman kita akan dicairkan dari aplikasi pinjol ilegal ini ya gitu ya. Jadi pinjol ilegal juga melihat lokasi dan domisili kita di mana gitu ya. Semakin sulit kalian untuk dijangkau, maka akan sulit juga kalian akan mendapatkan pinjaman gitu ya. Nah gitu. Oke, selanjutnya kemudian adalah informasi berkas. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan ya, yang berhubungan dengan gambar, video, informasi file itu silakan kalian simpan ya, yang bersifat privasi. Jangan kalian simpan di handphone gitu ya pada saat ingin melakukan pengajuan. Karena ini udah banyak sekali ya kasus bahwa seseorang yang diteror oleh pinjol ilegal itu datanya diambil dari handphonenya sendiri gitu. Jadi akan digunakan untuk menakut-nakuti kalian nanti apabila kalian mengalami keterlambatan pembayaran nantinya tentunya gitu ya. Jadi usahakan kalian jaga-jaga untuk menyimpan gambar, video, dan informasi file gitu ya. Silakan disimpan di tempat lain. Jadi silakan diisi informasi berkas ini yang fake-fake aja gitu ya. Seperti mungkin gambar kalian berada di tempat kerja yang fake aja gitu. Dan juga video, mungkin video mengenai uang keluar kalian di rekening atau uang masuk kalian di rekening, silakan divideoin. Dan juga file-file lain gitu ya yang mungkin bisa untuk melengkapi ya dari data-data yang akan kita input nantinya gitu. Kemudian kamera ya, juga kamera ini juga ya seperti biasa tinggal kalian lakukan verifikasi wajah aja nanti, dan juga tinggal kalian shot aja ya kameranya ke wajah kalian sambil memegang KTP dan juga selfie tentunya. Dan juga informasi perangkat. Nah, ini juga informasi perangkat seperti biasa aja gitu ya, informasi perangkatnya dan jaringannya gitu ya. Oke. Nah, gitu. Kemudian di sini juga ya, kita lihat juga di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar bisa di ACC di aplikasi ini. Adalah deteksi manusia bergerak ya. Ini yang berkaitan dengan mulai verifikasi ya, verifikasi wajah dan juga foto KTP kalian gitu ya. Nah, itu juga.
Kemudian informasi pribadi gitu ya. Informasi pribadi ini mungkin masuk seperti tadi saya bilang adalah slip gaji kalian ya, dan juga tempat kerja kalian juga, berapa gaji kalian per bulan ya. Dan juga di situ juga dituliskan juga rekening bank kalian juga kalian isi gitu ya, rekening bank kalian yang mencakup mungkin Bank BRI, Bank BCA dan sebagainya. Silahkan kalian ikuti aja dengan menekan tombol menarik uang sekarang gitu ya. Oke. Nah gitu, jadi mungkin itu aja teman yang bisa saya sampaikan agar bisa di ACC di aplikasi ini dan dicairkan dana kalian. Silakan kalian ikuti beberapa step by step tadi. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, salam galbay, sukses buat kita semua.